Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bukan dengan saya, tetapi dengan suara saya lebih tepatnya yang tidak begitu merdu ini. Semoga kalian tidak bosan mendengarkan suara saya, karena untuk saat ini hanya ini yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembelajaran. Begitu ya. Di dalam pertemuan kali ini saya sudah lampirkan hasil penilaian harian negosiasi kalian, tapi ada beberapa yang belum ada nilainya. Kemungkinan kalian memang belum mengumpulkan ataupun kalian belum mengikuti PH, atau bisa saja kalian sudah mengumpulkan tapi belum sampai ke saya. Jika ada yang sudah mengumpulkan tapi masih belum ada nilainya, tolong dikonfirmasi lagi kepada saya. Kalian mengumpulkan di mana, kapan, dan siapa yang kalian temui saat kalian mengumpulkan PH itu. Tolong dikonfirmasi ya, karena itu kemarin saya ambil waktu hari terakhir itu hari Jumat, dan itu yang ada di meja saya gitu. Oke, sekarang kita langsung saja memulai pembelajaran hari ini. Nah, selamat datang kembali di pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Sangat disayangkan sekali, kali ini kita mulai belajar daring kembali. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir, biar kita bisa bertemu kembali. Kalian bisa bertemu guru kalian, bisa bertemu dengan teman-teman, atau mungkin dari kita pertemuan kemarin, keluh kesah terbesar kalian adalah pada tidak diberi uang saku oleh orang tua kalian. Bu, kalau tidak masuk itu kita tidak mendapatkan uang saku, seperti itu. Semoga semuanya ini, pandemi ini lekas berakhir biar kita dapat bertemu lagi gitu ya. Oke, saya harap di kelas saya ini kita bisa mendukung satu sama lain sambil belajar bersama. Kita juga bisa bekerja sama, kalian bisa memahami materi yang saya berikan, kalian kooperatif dalam pengumpulan tugas, baik kooperatif dengan saya maupun teman kalian sendiri. Kita dapat bekerja sama sebagai tim dalam pembelajaran, begitu ya. Kali ini kita mempelajari tentang bab 6, yaitu debat. Kemarin kita yang pertama sudah merumuskan esensi debat. Kemudian kita juga sudah dapat mengidentifikasi unsur-unsur debat. Jadi mohon diingat-ingat kembali. Saya harap kalian mengingat-ingat kembali, dibuka lagi bukunya, diingat-ingat apa sih esensi debat. Kalian kemarin sudah tahu hakikat debat itu apa, ciri-ciri debat itu bagaimana, terus pengertian debat itu apa. Nah, itu harap dibuka kembali. Kemarin juga kalian sudah mempelajari mengenai unsur-unsur debat. Ada mosi, tim afirmasi, tim oposisi, moderator, notula, pendapat, argumen. Terus ada, dan masih banyak lagi, kalau nggak salah ada 7 ya, tentang unsur-unsur debat ini. Silahkan dibuka kembali bukunya untuk mengingat-ingat agar kita lebih mudah lagi dalam belajar materi hari ini. Dan untuk hari ini kita mempelajari tentang tata cara debat. Yang harus kalian tahu, bagaimana sih aturan debat itu. Masa kalian mau belajar debat tapi kalian tidak tahu aturannya? Kan sangat lucu sekali ya. Jadi kalian wajib tahu bagaimana aturan debat itu. Apa aja sih yang dilakukan saat berdebat? Apa yang harus kalian lakukan saat berdebat? Itu akan kita pelajari hari ini. Dalam berdebat, dalam melakukan debat, yang aturannya itu ada 5. Yang pertama adalah pembuka. Biasanya pembuka ini dilakukan oleh moderator. Tahu ya moderator itu apa? Jadi moderator itu yang membawakan atau yang mengatur
kegiatan debat ini dari awal sampai akhir itu adalah moderator. Istilahnya adalah lebih gampangnya biar kalian mudah ingat, moderator itu seperti MC dalam kegiatan debat itu. Jadi yang mengatur acaranya itu, yang mengatur kegiatan debat itu adalah moderator, seperti itu. Jadi moderator di sini bertugas untuk membuka debat. Yang pertama membuka debat, ya assalamualaikum bla 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 atau apa gitu. Jadi dia yang membuka debat. Lalu menjelaskan mosi, ya yuk diingat-ingat kembali mosi kemarin apa, dibuka bukunya lagi. Kemarin sudah kan, mosi itu adalah isu atau permasalahan yang diangkat dalam kegiatan debat. Jadi permasalahannya apa itu dijelaskan. Misalkan kali ini kita akan membahas mengenai topik atau isu bla 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 bla. Nah, itu adalah sebuah mosi yang harus dijelaskan oleh moderator. Selanjutnya moderator juga harus memperkenalkan tim dan anggota tim debat. Jadi satu persatu diperkenalkan timnya. Seperti yang sudah kalian ketahui, kalian lihat di di TV, di televisi, kalian melihat tentang debat itu moderator pasti memperkenalkan dari tim ini ada siapa, beliau sebagai apa, bekerja di mana, itu pasti ada. Lalu selanjutnya adalah menjelaskan tata tertib debat. Jadi tata tertib debat ini sangat penting sekali, harus dijelaskan supaya apa? Supaya debat ini berjalan dengan lancar, terstruktur dan tidak mawut. Itu harus ada tata tertibnya dalam berdebat supaya tidak engkel-engkelan. Misalkan nanti kita menyampaikan pendapat, bagaimana sih agar tidak semrawut, itu harus ada tata tertibnya. Dan tata tertib di sini yang menyampaikan adalah seorang moderator. Jadi moderator di sini sangat penting sekali di dalam debat ini. Jadi yang jadi moderator harus tegas, harus aktif, harus pandai bicara. Dia harus tahu betul pakemnya, tata tertibnya. Dia harus menguasai betul bagaimana jalannya debat itu. Jadi moderator ini termasuk juga kunci utama kesuksesan dari kegiatan debat. Nah, ini tolong sambil dipahami, sambil dicatat ya, supaya kalian paham. Misalkan nanti ada PH lagi, jadi kalian misalkan suruh open book juga ada yang dicatat, begitu. Dan yang kedua adalah aturan debat. Yang kedua adalah bukan aturan debat, lebih tepatnya tata cara debat berikutnya, yaitu penyampaian pernyataan topik. Penyampaian pernyataan topik ini disampaikan oleh juru bicara setiap tim secara bergantian. Bisa juga oleh juru bicara setiap tim, atau mungkin setiap tim mempunyai pendapat masing-masing tetapi tetap dalam porsinya. Misalkan tim afirmasi, masing-masing menjelaskan pendapatnya tetapi secara afirmasi, atau tim pro itu menjelaskan dia pro karena apa, karena ini pro terhadap isu ya. Lalu tim oposisi, nah tim oposisi ini juga seperti itu, dia menjelaskan dia tuh kontra. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi penyampaian pernyataan topik ini bisa disampaikan oleh satu juru bicara dalam setiap tim saja, atau bisa semuanya, asalkan mereka menyampaikan dari setiap tim. Misalkan dari bagian tim afirmasi menyampaikan pendapatnya masing-masing, kemudian dari tim oposisi juga menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilakukan oleh satu juru bicara saja, ataupun semuanya boleh berpendapat asalkan pada porsinya masing-masing, pada timnya masing-masing, seperti itu. Jadi topik ini harus disampaikan, tapi disampaikannya tidak boleh dipotong. Jadi selain
Selain yang menyampaikan tidak boleh memotong pembicaraan karena ini adalah gunanya untuk menyampaikan pernyataan topik. Jadi dia berpendapat dulu, disampaikan pendapatnya mengenai suatu isu itu apa. Jadi mereka menyampaikan dulu. Jadi tidak boleh dipotong, tidak boleh didebat. Selanjutnya yang ketiga adalah pelaksanaan debat itu sendiri. Jadi setiap tim dapat mendebat pernyataan tim lainnya serta mempertahankan pendapatnya. Di sini baru setiap tim atau setiap anggota tim bisa mendebat atau bisa menyanggah pendapat yang sudah dinyatakan pada penyampaian topik itu. Dalam pelaksanaan debat ini boleh sanggah-sanggahan, mereka tidak setuju, mereka mempertahankan pendapatnya. Pokoknya dalam pelaksanaan debat ini harus mempertahankan pendapat masing-masing, begitu ya. Selanjutnya yang keempat adalah simpulan. Setiap tim menyampaikan simpulan terkait dengan mosi setelah melakukan debat. Setelah melaksanakan debat, pastinya setiap tim mempunyai simpulan. Jadi dia bisa menambahkan argumen untuk memperkuat pendapatnya melalui simpulannya ini. Setelah pelaksanaan debat berlangsung, dia menyampaikan kesimpulannya. Jadi dia tetap mempertahankan pendapatnya seperti itu. Selanjutnya adalah penutup. Penutup di sini biasanya dilakukan oleh moderator, bisa juga dilakukan oleh notula atau panelis karena notula ini yang mengatur jalannya mohon maaf, notula ini yang menulis jalannya presentasi itu. Jadi notula ini kan adalah penulis ya. Jadi penulis kegiatan debat, dia meringkas semuanya. Biasanya dari notula ditulis ke moderator atau mungkin nanti dari notula disampaikan dulu jalannya cerita, kemudian moderator baru menyimpulkan sendiri dan menutup kegiatan debat itu. Nah, jadi yang perlu kalian ingat dalam tata cara debat itu ada 5. Yang pertama adalah pembukaan dilakukan oleh moderator, kedua adalah penyampaian topik, ketiga pelaksanaan debat, keempat simpulan, dan kelima adalah penutup. Perlu diingat-ingat ya, jadi aturan debat itu ada 5. Pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Semoga kalian dapat memahami, jangan lupa dicatat. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya sedikit untuk mendengarkan dan memahami materi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.